Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Saya Sofi Sobatul Wadli akan menjelaskan tentang kelengkapan dokumen untuk pengklaiman Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun 2021. Selamat menyaksikan. Untuk format Surat Perintah Perjalanan Dinas telah diatur pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Apa sih Surat Perintah Perjalanan Dinas itu? Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Bagian umum dan kepegawaian bertugas untuk mengumpulkan SPPD dari pegawai, karena dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perjalanan dinas itu berada di Umpeg, sehingga perlu disamakan dokumen kelengkapannya sebelum diajukan ke bagian keuangan. Berikut merupakan ketentuan penyusunannya. 1. Kwitansi. 2. Daftar pengeluaran real. 3. Surat perintah. 4. Surat perintah perjalanan dinas itu sendiri. 5. Evidence atau foto saat kegiatan. 6. Undangan. 7. Notulen. Kwitansi berisi nominal biaya transport yang akan dibayarkan. Dasar untuk nominalnya terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang menjadi dasar dalam surat perintah. Kwitansi dibuat perorangan, diisi dengan nominal sesuai dengan nominal tujuan perjalanan yang terdapat dalam DPA. Diisi tempat tujuan perjalanan dinas, misal hotel atau puskesmas. Dilengkapi kecamatan bila dalam daerah dan kabupaten atau kota bila luar daerah. Selanjutnya, lama dan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas, tanggal SPPD dan nomor SPPD yang sama dengan nomor surat perintah. Isi tempat tujuan, banyaknya orang, dan nominal biaya transport. Diisi nominal biaya transport. Tanggal sesuai dengan tanggal SPPD. Diisi nama, jabatan, golongan yang melakukan perjalanan dinas. Nama dan NIP pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas. Nama dan NIP bendahara pengeluaran yaitu dari bagian keuangan. Selanjutnya, daftar pengeluaran real atau DPR dibuat per perjalanan dinas. Bila perjalanan dinas diikuti oleh lebih dari satu orang, DPR ini hanya dibuat satu, yang di dalamnya dituliskan nama-nama yang mengikuti perjalanan dinas tersebut. Diisi nama, NIP, jabatan yang melakukan perjalanan dinas. Bila perjalanan dinas diikuti oleh lebih dari satu orang, diisi nama, NIP, jabatan, koordinatornya. Nomor surat perintah, tempat tujuan, jumlah orang, jumlah hari, nominal sesuai DPA. Jumlah total. Nominal dalam daerah meliputi uang transport dan uang harian yang nominalnya menyatu, sedangkan luar daerah meliputi uang transport dan ditambah uang harian yang nominalnya terpisah. Tanggal sesuai dengan tanggal SPPD. Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana perjalanan dinas. Bila perjalanan dinas diikuti oleh lebih dari satu orang, diisi nama, NIP, dan tanda tangan anggota lainnya disusun berurutan ke bawah. Selanjutnya, surat perintah. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Isi nomor surat perintah. Dasar, bila ada undangan lebih diutamakan undangan, bila tidak ada maka ditulis DPA. Nama, jabatan, atasan yang memberi perintah. Nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan yang diberi perintah. Nama kegiatan, hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan. Tanggal surat perintah. Nama, pangkat, NIP, dan tanda tangan yang memberi perintah. Ditandatangani minimal oleh sekretaris dinas. Selanjutnya,
surat perintah perjalanan dinas. Diisi nomor SPPD, yaitu sama dengan nomor surat perintah. Diisi nama garis miring NIP pejabat pembuat komitmen, nama garis miring NIP pegawai yang diperintahkan, pangkat golongan, jabatan. Dalam daerah bila tujuannya di Kabupaten Bekasi, luar daerah bila tujuannya di luar Kabupaten Bekasi. Nama kegiatan yang sesuai dengan nama kegiatan di surat perintah. Alat angkutan yang dipergunakan, misal kendaraan pribadi. Tempat tujuan, lamanya perjalanan dinas, tanggal berangkat, tanggal kembali. Pengikut diisi bila yang diperintahkan lebih dari satu orang. Tanggal SPPD, nama, NIP, tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, tempat tujuan, tanggal perjalanan dinas, nama, NIP, dan tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Tempat tujuan, tanggal dimulainya kegiatan, stempel, nama, dan tanda tangan penanggung jawab di tempat tujuan. Tempat tujuan, tanggal berakhirnya kegiatan, stempel, nama, dan tanda tangan penanggung jawab di tempat tujuan. Tanggal berakhirnya kegiatan, nama, NIP, dan tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, evidence merupakan bukti bahwa pegawai tersebut benar-benar mengikuti kegiatan. Dalam foto, harus terdapat pegawai yang mengajukan SPPD tersebut. Selanjutnya, notulen. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. Bisa berisi tentang catatan-catatan penting yang harus disampaikan kepada atasan, ataupun bisa juga materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, catatan. Semua berkas 3 rangkap dengan tanda tangan dan stempel asli, kecuali untuk surat perintah. Bila dalam satu hari melakukan lebih dari satu perjalanan dinas, maka yang boleh diklaim hanya satu tempat dan biasanya diambil tempat terjauh. Untuk pegawai honor atau THL dengan perjalanan dinas dalam daerah menerima uang harian sesuai dengan ketentuan. Untuk pegawai honor atau THL dengan perjalanan dinas luar daerah menerima uang harian setengahnya dari ketentuan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat untuk semuanya. Ingat, selalu melakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.